Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kadi minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan ada selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, banyak karakter manusia yang diungkapkan di dalam bacaan Injil hari ini. Kita melihat Tuhan Yesus berhadapan dengan Lazarus yang dihidupkannya, dibangunkannya dari mati. Tentu saja pada saat dibangkitkan itu, Lazarus pun juga bisa merasakan kebahagiaan, kegembiraan, sehingga mau untuk menemani Tuhan Yesus di dalam kunjungannya ke Betania itu. Lalu karakter yang kedua adalah Maria. Maria yang sungguh-sungguh orang yang tulus. Dia mau untuk memberikan yang terbaik kepada gurunya. Tidak segan-segan dia memberikan minyak narwastu murni untuk membasuh kaki dari gurunya itu. Lalu dia membasuh juga mengelap kaki itu dengan rambutnya. Sesuatu yang luar biasa. Kerendahan hati dan juga sesuatu yang mau diungkapkan dalam dirinya. Kekaguman dan juga dia misalnya itu ada sesuatu misalnya kecil dalam dirinya itu yang mau dipersembahkan kepada Allah. Lalu yang berikutnya adalah Yudas Iskariot. Kita bisa melihat Yudas Iskariot orang yang berpikir soal duit. Sehingga yang dia kerjakan adalah menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak saja. Di sana yang dipikirkan adalah hanya soal uang. Maka dia mengikuti Tuhan bukan pertama-tama mau untuk menjadi pelayan, menjadi pewarta, bukan, tetapi untuk uang. Lalu karakter yang terakhir adalah orang yang iri kepada Tuhan Yesus adalah imam-imam di sana yang mau bermufakat untuk membunuh Lazarus juga karena dia kehilangan pengikut, karena para pengikutnya seolah-olah membelot mengikuti Tuhan. Di sana kita bisa melihat ada banyak karakter. Nah, Tuhan seolah-olah menyatukan karakter itu, kehadiran Dia. Jadi kehadiran Tuhan itu sungguh-sungguh mempersatukan mereka, tapi tujuan mereka masing-masing berbeda. Nah, kita pun juga dipanggil oleh Tuhan. Dan masing-masing juga setiap orang menjadi orang Kristiani itu juga mempunyai tujuannya sendiri. Nah, apakah kita dimurnikan untuk mencoba tetap lurus kepada Allah? Maria yang pernah dipuji oleh Tuhan karena dia bersimpuh, duduk, dan mendengarkan firman Tuhan. Di sini kita juga diharapkan mampu untuk seperti Maria. Yang mampu untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga mau untuk merasa rendah hati dan juga
Bukan hanya merasa, tetapi juga bersikap rendah hati dan mampu untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan kita hendaknya dihilangkan dari sikap-sikap untuk mencari uang dalam mengikuti Tuhan, karena iri juga kepada Tuhan sehingga mau untuk melakukan tindakan kekerasan juga termasuk membunuh. Dan kita hendaknya tetap lurus kepada Tuhan karena kita bangga seperti Lazarus yang mempunyai guru yang bisa diandalkan itu. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka kita harus sebetulnya membersihkan semua motivasi-motivasi dalam diri ini dalam mengikuti Tuhan. Sehingga kita tidak dikaburkan hanya mau melulu untuk mencari hal-hal yang duniawi. Kita ingat, kita hidup di dunia. Karena hidup di dunia, hal yang duniawi sudah ada di depan mata. Tetapi hal yang surgawi itu yang harus kita cari. Karena kita sudah hidup di dunia, maka yang kita cari adalah hal-hal yang surgawi sifatnya. Dengan seperti itu, maka kita terbantu untuk senantiasa mau dan dimampukan oleh Tuhan untuk mampu melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan ini. Selamat merenungkan.